Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Teddy Dwi Saputra, NIM 231008031, program studi akuntansi. Melalui video ini, saya akan memaparkan laporan sains data saya mengenai analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern. Data yang saya gunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Yang dimana data diperoleh dari situs web resmi BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, tujuan dari analisis dan visualisasi data ini adalah untuk memberikan gambaran visual yang jelas mengenai tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa di berbagai lapangan usaha atau sektor usaha selama periode 5 tahun yaitu 2018 hingga 2022 hingga tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor dapat mudah dipahami. Dalam analisis ini, Microsoft Excel digunakan sebagai alat untuk visualisasi data dan eksplorasi data awal karena mudah digunakan dan tidak ada bahasa pemrograman yang rumit. Nah, adapun langkah-langkah eksplorasi data saya yaitu mencari dan mengumpulkan data terlebih dahulu dari situs web resmi Badan Pusat Statistik. Nah, setelah itu memindahkan data dari BPS tersebut ke Microsoft Excel dan mengecek data untuk melihat apakah ada nilai yang hilang ataupun rusak pada data. Nah, setelah itu baru memvisualisasi data. Kita masuk ke inti pembahasan. Visualisasi pertama bisa dilihat pada chart di samping mengenai PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018 hingga 2022. Nah, dari chart tersebut, visualisasi berupa kolom chart yang menampilkan nilai PDRB untuk setiap lapangan usaha pada setiap tahunnya dan tiap sektor. Setiap batang pada grafik akan merepresentasikan nilai PDRB suatu lapangan usaha pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pemilihan column chart paling efektif untuk menampilkan perbandingan data kategorikal yaitu lapangan usaha di sepanjang suatu variabel numerik yaitu tahun dan nilai numeriknya yaitu nilai PDRB. Kolom chart memudahkan pembaca untuk membandingkan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB total di setiap tahun dan mengidentifikasi tingkat pertumbuhan atau penurunannya. Nah, dari kolom chart tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang pendapatan tertinggi di Kabupaten Sumbawa, yang dimana puncaknya pada tahun 2022 dan sektor ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah dan daur ulang merupakan penyumbang pendapatan terendah di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Ada chart total kontribusi tahunan PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku tahun 2018 hingga 2022. Dari chart di samping, visualisasi berupa line chart yang menampilkan total nilai kontribusi PDRB untuk setiap tahun di sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Naik turunnya grafik menunjukkan meningkat atau menurunnya kontribusi PDRB di tiap tahunnya. Pemilihan line chart ini paling cocok untuk menampilkan pertumbuhan PDRB, yang dimana line chart memudahkan pembaca untuk melihat pertumbuhan total kontribusi sepanjang tahun tersebut. Dari line chart tersebut dapat dilihat bahwa total nilai kontribusi PDRB di Kabupaten Sumbawa cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang walaupun setelah tahun 2019 terjadi penurunan di tahun 2020. Hal ini bisa disebabkan karena pada tahun 2020 adanya COVID-19 yang membuat pendapatan di tiap sektor Kabupaten Sumbawa menurun. Tetapi mulai bertemu kembali di tahun 2021 seperti yang ditampilkan pada line chart tersebut. Kemudian chart PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku tahun 2022. Dari chart di samping, visualisasi berupa pie chart yang menampilkan nilai PDRB untuk setiap lapangan usaha pada tahun 2022. Setiap potongan-potongan akan merepresentasikan nilai PDRB suatu lapangan usaha yang memungkinkan perbandingan kontribusi antar sektor. Pemilihan pie chart ini paling cocok untuk menampilkan besarnya nilai proporsi data kategorikal yaitu lapangan usaha. Pie chart memudahkan pembaca untuk melihat besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap Kabupaten Sumbawa. Dari pie chart di samping dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang pendapatan tertinggi di Kabupaten Sumbawa.
Hal ini bisa disebabkan karena Sumbawa memiliki wilayah yang kaya akan lahan pertanian, kehutanan, dan perairan yang subur, dan juga rata-rata mata pencarian masyarakat Sumbawa berada di sektor ini. Sehingga membuat sektor ini menjadi sektor dengan pertumbuhan paling pesat di Kabupaten Sumbawa, yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Adapun sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan penyumbang pendapatan terendah di Kabupaten Sumbawa, yang dimana bisa terjadi karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya perhatian dan investasi, keterbatasan SDM, ketidakmerataan pendapatan, dan kurangnya inovasi pemerintah. Sektor-sektor lain pun tak kalah pentingnya dalam berkontribusi penyumbang pendapatan di Kabupaten Sumbawa. Di tiap sektor berfluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian chart sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2018 hingga 2022. Dari chart di samping, visualisasi berupa kolom chart dengan trendline atau garis pergerakan yang menampilkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022. Pemilihan kolom chart dengan trendline dipilih karena sangat cocok untuk menampilkan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2018 hingga 2022, yang dimana diperjelas oleh trendline sehingga pembaca bisa dengan jelas melihat penurunan atau peningkatan. Dari kolom chart di samping, peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun dan tidak terjadi penurunan. Dan bisa dilihat pada tahun 2018, sektor ini menyumbang 5.403,23 miliar dan di tahun 2022 mencapai 6.242,80 miliar. Dan yang terakhir, chart sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang tahun 2018 hingga 2022. Dari chart di samping, visualisasi berupa bar chart yang menampilkan kontribusi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang untuk tahun 2022. Bar chart dipilih karena paling cocok untuk menampilkan besarnya nilai kontribusi di tiap tahunnya. Bar chart memudahkan pembaca untuk melihat besar kontribusi serta perbandingan kontribusi tahun 2018 hingga 2022. Dari bar chart tersebut, walaupun sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang menjadi sektor dengan kontribusi terendah, tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sektor ini menyumbang 6,72 miliar pada tahun 2018 dan 7,55 miliar pada tahun 2022, yang dimana itu berarti terjadi peningkatan sebesar 0,83 miliar sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Jadi kesimpulannya, dengan adanya visualisasi data dapat memberikan gambaran visual yang jelas mengenai tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa di berbagai lapangan usaha. Visualisasi data menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar dan mengalami pertumbuhan konsisten meskipun sempat melambat pada tahun 2019 dan mengalami kontraksi di 2020 akibat musim kemarau. Sebaliknya, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang berkontribusi paling rendah yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan inovasi. Yang sementara itu, sebagian besar sektor lain menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar sektor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, diperlukan peningkatan infrastruktur dan inovasi di sektor-sektor dengan kontribusi rendah, serta strategi mitigasi risiko terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pandemi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja masing-masing sektor juga sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang sangat efektif. Sekian pemaparan saya mengenai laporan analisis dan visualisasi data pada dataset publik menggunakan alat visualisasi modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.